A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Oke, tak usah berlama-lama. Mari kita simak ceritanya. Kau ini kenapa sih, Mbak? Aku jadi bingung dan terkejut sekali mendengar ucapan darimu, Mbak. Aku tidak mungkin menjadi orang tua mereka. Kan ada, Mbak. Kita akan merawat mereka bersama-sama ya. Gila Surti lagi. Kau harus mau, Surti. Aku tidak mungkin menemani kalian lagi. Aku akan pergi untuk selama-lamanya. Tolong jaga mereka. Katakan pada mereka bahwa aku sangat menyayangi mereka. Tak sedetik pun berlalu tanpa mereka. Sakit rasanya hati ini. Kebahagiaan yang dulu Mas Dimas dan aku impikan telah raib, direnggut tanpa tersisa. Sebentar lagi rumah ini akan terbakar. Tolong bawa mereka keluar dari rumah ini. Tapi sebelum itu, ambillah surat-surat berharga yang ada di kamarku. Pergilah ke rumah perkebunan, besarkan serta didik mereka di sana, Surti. Terbakar? Mengapa rumah ini terbakar, Mbak? Tanya Surti kaget. Namun aku bergeming. Ingat kata-kataku, Surti. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Surti. Aku melambaikan tangan dan memundurkan langkahku. Lalu aku menghilang, dibarengi dengan asap tebal memenuhi ruangan tersebut. Mbak, mau kemana, Mbak? Mbak jangan pergi, Mbak. Mbak Sumi. Astagfirullah. Hanya mimpi. Surti bangkit dari tempat tidur dengan keringat basah yang memenuhi seluruh tubuhnya. Ia tak menyangka mengapa ia bisa bermimpi seperti itu. Mimpi itu seolah nyata, dan suara dariku masih terngiang di telinganya. Surti menarik napas panjang. Ia belum bisa mengontrol nafasnya yang terdengar bergejolak. Jantungnya berdegup cukup kencang. Matanya mengedar ke seluruh sisi kamarnya. Yang terlihat hanya suaminya yang terlelap di sampingnya. Setelah menemui Surti, aku memutuskan untuk segera mengakhiri masalahku. Ada satu manusia lagi yang harus aku musnahkan dari muka bumi ini. Manusia serakah. Iblis berwajah manusia. Ia tidak pantas hidup di dunia ini. Aku benci ia, sangat benci. Karena ia, aku tidak bisa hidup dengan damai. Ia adalah sumber dari malapetaka yang aku alami. Perusak hubungan antara ketiga bersaudara itu. Sungguh keji dan licik. Demi ambisinya menguasai seluruh harta kekayaan orang lain. Dengan tega, ia menghalalkan segala cara. Kususuri lorong-lorong yang luas rumah ini. Setelah itu, aku sampai di ruangan paling ujung. Lebih tepatnya di kamar Mbak Ranti, yang terletak paling ujung di lantai bawah rumah ini. Dengan gampangnya, aku memasuki kamar itu. Walau sebenarnya saat itu
Mbak Ranti mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Mbak Ranti terlihat masih terjaga, sembari duduk di atas kasurnya. Ia nampak terlihat ketakutan. Jiwanya sedikit terguncang karena rasa takutnya, hingga ia tak mampu memejamkan matanya, walau hanya sebentar saja. Mbak Ranti terlihat gemetar, sembari merangkul lututnya. Kasihan. Penampilannya sekarang berbanding terbalik dengan penampilan saat suaminya masih hidup. Dengan penampilan saat suaminya masih hidup, semakin hari tubuhnya pun semakin kurus. "Mbak Ranti, apa kabarmu, Mbak?" ucapku sembari berdiri di depannya. "Sumi, mau apa kamu?" Mbak Ranti terlihat terkejut melihatku. "Kenapa, Mbak? Apa kau tak merindukanku?" "Tidak, kau sudah mati. Pergi, pergi ke neraka. Jangan ganggu aku," ucapnya meronta-ronta. "Mbak, kenapa? Takut ya?" "Tidak, jangan ganggu aku." "Diam. Kau harus membayar semua perbuatanmu, Mbak. Bersiaplah, malaikat maut sebentar lagi akan menjemputmu." Jangan sakiti aku. Aku mohon, Sumi, ampunilah aku." Mbak Ranti beranjak dari tempat tidurnya, menarik kain penutup kasurnya, dan melemparnya ke arahku. Mbak Ranti terus mengamuk, membuat seluruh benda yang ada di kamarnya berserakan tak beraturan. Sementara aku amat puas melihat tingkahnya itu. "Pergi kau, Sumi, pergi." Tangannya meraih lentera yang ada di dekatnya, dan dengan spontan ia melemparnya ke arahku, membuat api yang ada di dalamnya langsung menyambar dengan cepat. Api mulai tak terkendalikan lagi. Setelah melahap tirai serta benda yang mudah terbakar lainnya, Mbak Ranti nampak panik. Ia mengambil selimut yang terletak di atas kasur, dan ia mencoba memadamkan api dengan selimut tersebut. Namun bukan api yang padam, melainkan tubuh mulusnya terkena percikan api serta lelehan dari kain yang terbakar. Ia menggeliat kesakitan. Lalu ia berusaha lari ke arah pintu dan berusaha membukanya, namun sia-sia saja. "Sumi, ampuni aku," pekik Mbak Ranti, sembari sekuat tenaga untuk membuka pintu. Tetapi pintu itu enggan terbuka. Aku bergeming, sembari menyungkingkan senyum sinis ke arahnya. Aku merasa puas melihatnya seperti ini. Yang ia alami saat ini adalah buah perbuatannya sendiri. Ia sangat menginginkan rumah ini. Biarlah ia mati bersama dengan rumah yang ia inginkan. Api dengan cepat melahap seluruh ruangan. Teriakan Budi begitu kencang terdengar. Aku lega sekali. Mereka berhasil membawa keluar anak-anakku lebih dulu. "Nikmatilah hasil perbuatanmu sendiri, Mbak. Selama ini kau dikuasai hatimu dengan hawa nafsu. Kau selalu memancing api di setiap hubungan di rumah ini. Sekarang kau harus mati bersama api yang kau buat sendiri. Selamat tinggal, Mbak. Semoga Tuhan
memaafkan semua kesalahanmu, ucapku sebelum raib di tengah api yang bergejolak. Tidak! Akhirnya Mbak Ranti mati terpanggang di dalam rumah itu. Rumah yang dulu aku tinggali bersama bapak, ibu, dan ketiga saudaraku. Rumah yang dulu menjadi saksi besarnya rasa cinta dan sayang yang mereka limpahkan kepadaku. Namun sayang semua itu telah lenyap setelah Mbak Ranti hadir di tengah-tengah kami. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, berdiri dengan tegap, laki-laki bertubuh kekar dan berwajah sangat tampan. Tatapannya lurus mengarah ke hamparan tanah yang luas. Matanya terlihat berkaca-kaca. Sesekali ia menghela napasnya yang amat tercekat. Tangannya gemetar, namun kakinya terus melangkah menuju tanah yang terlihat kosong, dipenuhi rumput liar. Langkah ia terhenti ketika ia melihat sebatang kayu yang terbakar. Dengan gemetar, ia mengambil kayu tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Teringat dalam benaknya kejadian 15 tahun silam, di mana api membakar habis rumah yang ia tinggali beserta isinya tanpa tersisa. Yang tersisa hanyalah serpihan-serpihan arang yang masih sedikit terlihat dari permukaan tanah. Sakit memang sakit, rentetan kejadian kelam dalam hidupnya membuat ia tidak bisa bernapas ketika ia mengingatnya. Sampai sekarang pun ia masih berharap wanita yang ia sayangi kembali datang menemani hari-harinya. Mas, sedang apa mas? Ayo kita pulang. Ibu sudah menunggu kita mas. Ia terkejut dan menoleh ke arah sumber suara yang memanggilnya. Ia tersenyum ketika menoleh ke arah wanita cantik berkulit putih dan mempunyai bibir merah darah. Wanita itu tidak lain adalah istrinya yang baru ia nikahi 1 bulan yang lalu. Mas, ayo. Ibu sudah memasak makanan yang enak untuk kita, ucap wanita cantik itu lagi, sembari menghentakkan kakinya yang dihiasi sepatu merah senada dengan warna bibirnya. Iya, sebentar sayang. Ia bangkit dan berlari ke arah wanitanya tersebut, disambutkan dengan mesra dari wanita yang saat itu mengenakan dress putih bermotif bunga tulip. Mereka melenggang meninggalkan tempat tersebut. Sesekali mereka melirik ke belakang dan terlihat saling menguatkan satu sama lain. Mereka saling mengelus punggung mereka masing-masing. Setelah itu mereka lenyap di dalam mobil mewah yang mereka kendarai, meninggalkan tempat yang terlihat gersang tanpa penghuni. Mereka melajukan mobilnya dengan riang. Sesekali si laki-laki tersebut menggoda istrinya tanpa henti, hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang cukup sederhana. Tidak ada yang berubah dari rumah tersebut. Semua masih sama. Yang berbeda hanyalah di depan rumah tersebut berdiri dengan megah sanggar tari yang setiap hari dipenuhi para gadis untuk menimba ilmu di sana. Riuh suara gamelan bersama alat-alat musik yang lainnya mengiringi hari-hari di tempat itu. Suara merdu dan mendayu-dayu dari salah satu sinden yang saat itu mengiringi tarian
membuat siapapun ikut larut di dalamnya. Termasuk si cantik berkulit putih yang berada di dalam mobil saat itu. Ia langsung bergegas turun dari mobilnya ketika suaminya menghentikan kendaraan berwarna hitam tersebut tepat di depan sanggar. Ia terus berlari meninggalkan laki-lakinya yang masih terpaku di dalam mobilnya. Walaupun sang lelaki mencoba menghentikannya, ia tetap berlalu sembari sesekali melempar senyum ke arahnya. Setelah sampai, ia langsung menggerakkan badannya dengan lincah. Gerakan tangannya meliuk-liuk, membuat siapapun tak ingin berkedip ketika melihatnya. Sungguh indah tariannya, mengingatkan si lelaki dengan orang yang ia sayang. Namun tiba-tiba saja ia menghentikan gerakannya ketika ia mendengar suara seorang wanita tua yang memanggil namanya. Wanita tua yang rambutnya dipenuhi uban serta kulit keriput yang menunjukkan usia senjanya saat ini. Ia terus tersenyum sembari mendekati si wanita yang terpaku dengan keringat yang terus mengalir membasahi wajah dan seluruh tubuhnya. Wanita itu tersenyum sembari menundukkan kepalanya. Ia terlihat takut dan juga malu. "Sudah sayang, lihat, masmu di sana sudah terlihat kesal sekali melihatmu," ucap wanita tua tersebut sembari mengelap keringat wanita cantik yang ada di depannya dengan handuk. Wanita cantik itu hanya tersenyum sembari melirik ke arah lelakinya yang terlihat kesal di dalam mobil. Lelaki tersebut keluar dari mobil dan membanting pintu mobil dengan sangat keras. Ia terlihat sangat kesal hingga ia bergegas masuk ke dalam rumah tanpa melirik sedikit pun ke arah wanitanya. "Tuh kan, sudah sana. Tenangkan masmu. Jangan sampai ia mendiamkanmu selama berhari-hari," ucap wanita tua itu lagi. "Mas Surya ngambekan sih, Bu. Kenapa sih? Ia selalu marah ketika melihatku menari. Padahal aku kan suka, Bu. Dan kenapa Mas Surya tidak pernah mengizinkanku turut serta bersama mereka?" Gerutu wanita itu kepada wanita tua yang ia panggil ibu. "Kanaya, kau tidak boleh bicara seperti itu. Sekarang Masmu Surya sudah menjadi suamimu dan kau harus mematuhi semua ucapannya. Bukankah dari dulu ia tidak pernah mengizinkanmu menari? Namun anak ibu yang nakal ini mencoba mencuri-curi kesempatan darinya. Nakal ya," ucap Surti yang saat ini menjadi ibu dari mereka berdua sembari mencubit pipi putrinya yang nampak memerah. "Au, sakit, Bu. Ibuku sayang. Kanaya pamit dulu ya. Kanaya mau merayu putra kesayangan ibu yang sangat keras kepala itu ya," balas Kanaya sembari mencium pipi ibunya. Dan ia berlari ke arah rumah untuk menemui Surya, suaminya. Sesampainya di dalam rumah, Kanaya menghentikan langkahnya ketika ia melihat suaminya yang tengah sibuk dengan alat pelukisnya. Coretan demi coretan ia buat dengan indahnya hingga membentuk gambar seorang wanita cantik berkebaya hijau dengan hiasan bunga melati di kepalanya. Bibirnya merah merekah, tersenyum bahagia. Di sampingnya berdiri dengan tegap seorang laki-laki yang sangat gagah dan berani. Sungguh terlihat serasi sekali. Namun entah mengapa
Kanaya menitikkan air mata ketika melihatnya. "Kenapa? Sudah selesai menarinya? Dasar nakal. Sudah dibilang jangan. Masih saja seperti itu," ucap Surya ketika Kanaya memeluknya dari belakang. "Mas," lirih Kanaya. "Apa?" jawab Surya pelan. "Itu ibu sama ayah ya?" tanya Kanaya memelas. "Iya," jawab Surya berat. "Ibu kemana ya mas? Kenapa ibu tidak pernah pulang-pulang? Apa ibu tidak rindu pada Kanaya? Apa ibu tidak ingin melihat kita yang sudah menikah dan bahagia mas?" Kanaya terus meracau. "Ibu dan ayah sudah tenang di sana. Mereka juga sangat bahagia melihat kebahagiaan kita. Kau tidak usah sedih lagi. Ada aku, Ibu Surti, dan juga Bapak. Kami akan terus menjagamu, menyayangi, dan juga membuatmu bahagia." "Kenapa mas yakin kalau ibu sudah tiada mas? Kalau memang benar, kemana jasad ibu? Di mana kuburannya mas?" tanya Kanaya lagi, membuat Surya yang asik membuat gambar kedua orang tuanya dengan cepat menghentikannya dan berbalik ke arah istrinya tersebut. "Sayang, ibu boleh hilang dalam kehidupan ini, namun ibu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Ia akan terus ada dalam hati dan juga pikiran kita. Pengorbanan serta penderitaan ibu sangatlah berat sayang. Aku sudah banyak sekali menyaksikan penderitaan ibu. Ibu adalah orang baik, berhati lembut. Ia dengan sukarela merawat dan membesarkanku, walau ia tahu kalau aku adalah anak dari seorang wanita yang berusaha merenggut kebahagiaannya. Tidak ada wanita yang seperti ibu. Aku yakin ibu saat ini berada di tempat yang terbaik. Aku merindukannya mas. Kita adalah sepasang anak yatim piatu yang dibesarkan dengan ikhlas oleh wanita hebat seperti Ibu Sumi. Semoga di kelahiran kita berikutnya Ibu Sumi menjadi ibu kita ya mas." "Iya sayang, makanya mas tidak mengizinkanmu menari. Karena mas sangat takut kalau sampai mas kehilanganmu sayang. Biarlah, kita sudah cukup membangun sanggar tari kita. Biar mereka menjadi penerus ibu kita Sumi, namun tidak dengan penderitaannya. Kita lestarikan seni budaya dari leluhur kita, agar kelak kesenian dari bangsa kita tidak habis dimakan waktu dan zaman." Mereka saling berpelukan dan saling menitikkan air mata. Ada rindu yang membuncah di hati mereka. Namun mereka terus saling menguatkan, saling bergandengan tangan menuju bahagia. Tidak ada lagi kisah pilu yang dialami Sumi, yang tidak lain adalah ibu angkat dari mereka. Kini hanya limpahan kebahagiaan yang mereka rasakan. Sanggar tari yang mereka dirikan selalu ramai dengan para penari yang datang setiap harinya. Tidak dipungkiri, setiap harinya muncul bibit-bibit penari yang bertalenta setelah menimba ilmu di sanggar tersebut. Tahun-tahun berlalu, waktu terus berjalan dengan cepat, hingga saat Kanaya dan Surya tutup usia. Sanggar tari tersebut tetap berdiri kokoh hingga sampai ke anak dan cucunya. Bahkan konon katanya, sanggar tari beserta grup Jaipongnya masih terus ada, bahkan bertambah besar. Cerita pun selesai. Bagaimana menurut pendapat kalian?
dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sang penulis, Kak Ocha Mariadi, yang telah mengizinkan untuk membawakan cerita ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.